Abah Aos yang telah menubatkan Rocky Gerung sebagai Rasulullah, dan semoga rahmat dan karunia diberikan kepada junjungan kita Rasul Rocky Gerung. Lawang agamanya saja ini tidak jelas, kok malah bisa-bisanya Rocky Gerung ini diklaim sebagai utusan Allah. Dan setelah saya telusuri ya, ternyata Abah Aos ini adalah pendukung dari Anies Baswedan. Nah, jadi sebelumnya ya, Abah Aos ini juga pernah mengklaim bahwasanya Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi yang akan menghancurkan Dajjal. Parah. Bahkan yang lebih parah lagi adalah Anies Baswedan juga pernah dikasih sebuah jimat. Nah, jimat apakah itu? Nah, jimat itu adalah berupa rambut yang katanya berasal dari surga. Lucu sekali kan? Nah, yang membuat aneh dalam kasus ini adalah mengapa para pemangku kebijakan serta majelis ulama semuanya itu tidak berkutik sama sekali. Rocky Gerung itu Rasulullah utusan Allah. Di dalam Islam nggak ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Rocky Gerung sendiri nggak tahu agama, nggak punya agama, nggak percaya Tuhan. Kok tiba-tiba ada orang bilang katanya Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah? Ini ajaran sesat ini. Ini ajaran sesat, sangat menyesatkan sekali. Karena tidak benar dalam ajaran agama Islam ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ini harus diselidiki nih, ya, harus diselidiki. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam. Ajarkan yang baik-baik, yang benar sesuai ajaran agama Islam yang baik dan benar. Ya, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan karena jadi maklar surga, semua yang salah jadi halal, jadi benar. Ingat loh, udah tua Pak, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Anda katakan. Ternyata Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah. Kemarin Pak Anies kan Imam Mahdi, Rocky Gerung sekarang menjadi Rasulullah. Mungkin nanti menjadi Umar bin Khattab, nanti Egy Sujana atau enggak Kosinudin. Nanti malaikatnya itu pasti sudah Amin Rais dan Reza Ramli itu nanti mungkin kita nggak tahu ya, mungkin sebulan ke depan mungkin. Jadi yang selama ini katanya ingin mendapat syafaat dari Rasulullah itu ternyata ingin mendapat syafaat dari Rocky Gerung. Kasihan para umat muslim yang selama ini ingin mendapatkan syafaat dari Nabi kita Rasulullah SAW. Ternyata kata Bang Kaos, Rasulullah ini ternyata Rocky Gerung. Ini kita tinggal menunggu aja lagi nih antara Amin Rais sama Reza Ramli nanti apa? Entah Amin Rais sebagai Allah, nanti Reza Ramli sebagai malaikat. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Adalah utusan Allah. Status bahwa Rocky adalah Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, kita kaget. Saya nggak akan masuk bahwa ini menista agama atau tidak. Saya nggak tahu, terserah sajalah masyarakat yang menilai. Tetapi omongan ini jelas-jelas membuat saya amat yakin umat beragama, terutama yang beragama Muslim, akan shock. Bukan cuma Rocky sih sebetulnya yang pernah dikomunikasikan sama Abah Aos ini. Sebelumnya dia juga bikin pengajian dan komentarnya apa? Anies adalah Imam Mahdi. Lu bayangin, Rocky Rasulullah, Aniesnya Imam Mahdi. Kan kasihan orang yang nggak percaya sama Anies sebagai Imam Mahdi. Kan kasihan orang yang melihat Anies ini sebagai manusia biasa, mantan gubernur DKI yang ngebangun JIS, yang ngebangun rumah DP 0% nggak kelar, yang membangun sumur resapan. Masa sih Imam Mahdi bangun sumur resapan dan kemudian menjadi problem di Jakarta, jalan-jalan rusak? Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding. Tetapi logikanya begitu, menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan.
Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Enggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Yaitu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Berganti nabi itu katanya si Pak Rocky Gerung ini, nabi yang mengganti membatalkan atau menyimpangkan nabi sebelumnya. Dia mengatakan, dia menyinggung tentang kenabian, berganti nabi. Jadi berganti nabi itu menjatuhkan nabi sebelumnya, kalau enggak dibilang nabi. Nah, kalau Anda katakan setiap berganti rasul itu membatalkan atau menyimpangkan, berarti kalau dari Musa ganti ke Yesus, berarti Nabi Musa ini sesat, disimpangkan oleh Yesus. Atau nanti setelah Yesus ada Nabi Muhammad, setelah ada Al-Quran apa? Berarti Yesus dan Musa ini semua sesat. Berarti Nabi menyimpangkan Yesus, Musa, Ibrahim, Nuh. Repot dong. Jadi berganti Nabi menggoblokkan sebelumnya. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan itu harus menyimpangkan dan menolak, ini dianggap Nabi ini kayak pilkada gitu. Ganti Nabi mengkoreksi sebelumnya. Pak Rocky Gerung ini saya bingung. Kok bisa menilai Nabi? Berarti Anda punya kedudukan sejajar mana Nabi? Atau Anda mungkin di atas Nabi? Kok bisa duduk menyimpangkan? Coba buktiin satu. Nabi menyimpangkan, saya mau tahu. Kalau saya tanya sekarang, kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Di dalam agama, fiksi itu adalah keyakinan. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari itu. Kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Apa yang mau kita lakukan? People power. Coba lihat argumentasi Rocky Gerung itu. Begitu Islami dia menyampaikan ayat-ayat, pernyataan-pernyataan politik dalam konteks filosofis, sampai mengkritisi otaknya seorang pemimpin. Sampai dipanggil ke pengadilan Rocky Gerung. Tapi sampai hari ini kawan-kawannya semuanya Muslim. Bahkan sekarang dia berteman dengan UAS, Ustadz Abdul Somad. Makanya saya waktu dipenjarakan, saya mengatakan kitab Kristen palsu. Saya bela Ustadz Abdul Somad. Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus, ditangkap saya. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya robah. Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Taptikus, ditangkap saya. Untuk pencalonan kali ini, saya pribadi tadinya dukung Prabowo, sekarang saya dukung Anies Baswedan. Insya Allah, kalau Anies jadi presiden, insya Allah. Atau yang pendukung Prabowo jangan marah sama saya. Kalau Anies jadi presiden, insya Allah, Indonesia ini akan jadi negara maju. Jangan cuma makmur, maju. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid
Baswedan itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI
Ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Ulama yang mengklaim bahwa Rocky Gerung itu adalah sebagai Rasul atau utusan Allah. Luar biasa sekali kan. Ya, dari kemarin saya menunggu apa kira-kira reaksi atau tanggapan dari pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, ya anggap saja mereka ini mungkin sedang sibuk. Nah, sibuk apa? Ya bisa jadi sibuk sedang menghitung berapa cuan yang diterima setiap harinya. Mungkin seperti itu. Nah, karena sampai sekarang ini orang-orang yang saya anggap suci di negeri ini masih belum bersuara terkait klaim bahwasannya Rocky Gerung itu adalah katanya sebagai Rasulullah, maka hari ini saya terpaksa harus bersuara. Nah, dalam videonya ya, dia ini mengatakan bahwa Rocky Gerung itu adalah seorang Rasul atau utusan Allah. Ya, mungkin teman-teman semuanya ini juga sudah melihat sendiri terkait dengan video viral seseorang yang dikenal sebagai ulama besar. Ya, sebut saja namanya ini dengan Aba Aos. Luar biasa memang orang ini. Masa iya seorang Rocky Gerung diklaim sebagai Rasul atau utusan Allah? Lah ini dari mana ceritanya? Lawang agamanya saja ini tidak jelas. Kok malah bisa-bisanya Rocky Gerung ini diklaim sebagai utusan Allah? Lah ini apa-apaan coba? Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba muncul Rasul baru bernama Rocky Gerung coba. Ya, menurut saya ini kebablasan lah. Dan melihat semua kekonyolan ini, maka saya pun jadi bertanya-tanya. Sebenarnya siapa sih Aba Aos ini? Dan setelah saya telusuri ya, ternyata Aba Aos ini adalah pendukung dari Anies Baswedan. Luar biasa sekali kan. Coba bayangkan saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Anies Baswedan ini dinobatkan sebagai Imam Mahdi coba. Luar biasa sekali kan. Nah, jadi sebelumnya ya, Aba Aos ini juga pernah mengklaim bahwasannya Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi yang akan menghancurkan Dajjal. Ya, jujur saja ya, saya jadi tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau ada yang mengklaim bahwa Ahok itu adalah utusan Allah. Atau apa jadinya kalau Ahok itu diklaim sebagai Imam Mahdi. Ya, kalau itu sampai terjadi ya, mungkin akan ada aksi demo 7 hari 7 malam untuk menuntut bahwasanya semua itu adalah penistaan agama. Parah. Bahkan yang lebih parah lagi adalah Anies Baswedan juga pernah dikasih sebuah jimat. Nah, jimat apakah itu? Nah, jimat itu adalah berupa rambut yang katanya berasal dari surga. Lah ini apa-apaan lagi coba? Masa ya Anies Baswedan ini diklaim diberikan jimat dari surga? Jadi meskipun apa yang disampaikan oleh Aba Aos itu sangat keterlaluan, namun semuanya itu tetap aman tanpa ada protes, apalagi demo turun ke jalan. Dan memang ya, beginilah nasib hidup di negara yang masyarakatnya dikenal memiliki selera beragama tinggi. Namun apa? Namun sayang tingkat literasinya masih tergolong rendah. Makanya kadang logika berpikirnya pun kalah dengan keyakinan pribadinya. Lucu sekali kan? Nah, yang membuat aneh dalam kasus ini adalah mengapa para pemangku kebijakan serta majelis ulama yang kita banggakan selama ini semuanya itu tidak berkutik sama sekali. Coba ada yang tahu gak? Nah, mengapa bisa seperti itu? Coba kalau ada yang bisa menjawabnya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, mereka ini sepertinya masih lebih berani menghadapi preman bersenjata, tapi mereka tidak berani berhadapan dengan para preman berjubah agama. Ya, memang harus kita akui bahwa ketidakadilan di negeri ini masih terlihat nyata di depan mata kita semua. Tapi sayang, masih banyak elit dan pemangku kebijakan di negeri ini yang menutup mata terlebih saat dihadapkan dengan kasus seperti ini. Dan dari sini publik jadi semakin paham bahwa komplotan mereka itu ternyata cuma zahirnya saja yang berbungkus agama. Namun sejatinya apa? Sejatinya mereka adalah perusak dan penghancur agama itu sendiri. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berjuang bukan karena agama, namun karena berapa besar cuan yang akan diterimanya. Ya, tapi jangan ditanyalah siapa komplotan mereka ini. Ya, siapa lagi coba kalau bukan komplotan alumni Tugu Monas.
Ya kan itu saja orang-orangnya, benar gak? Nah dari semua kejadian ini, maka kita pun jadi semakin paham. Ternyata Ahok ini menjadi bukti ketidakadilan kelompok yang selama ini sering mengklaim bahwasanya merekalah yang paling suci dan paling benar. Padahal ya kelompok itulah yang sering membuat kerusuhan dan keonaran. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah. Seperti ormas yang sudah dibubarkan itu. HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti.
Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith, dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, Anies Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.